Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang tema manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Makhluk hidup diciptakan oleh Allah untuk saling bermanfaat, khususnya di tema kali ini yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Coba bayangkan jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita. Nah, di video kali ini Ustazah nanti akan berdongeng loh, dan kalian akan belajar berhitung, kemudian bernyanyi. Sebelum itu, mari kita pelajari dulu apa saja sih manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian yang terbuat dari tanaman kapas, pewarna alami, dan untuk kesehatan yaitu tanaman obat. Yuk, waktunya Ustazah berdongeng dengan tema tumbuhan yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik. Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Nah, dari dongeng yang Ustazah ceritakan, kira-kira memiliki pesan moral apa ya? Pesan moralnya adalah
Kita sebagai makhluk hidup ciptaan Allah harus saling tolong-menolong. Khususnya kita sebagai manusia harus merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita, anak-anak. Dengan begitu, tumbuhan akan memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Nah, anak-anak, tahukah dongeng itu apa? Dongeng itu merupakan cerita hayalan yang pada umumnya bercerita tentang kehidupan zaman dahulu kala. Contohnya, ada si kancil dan tikus, kemudian ada maling kundang dan lutung kasarung. Nah, ayo, siapa yang belum membaca? Coba kalian cari dan membacanya. Biasakan untuk membaca ya anak-anak. Di dalam dongeng juga terdapat tokoh, latar, watak, alur, dan amanat. Untuk tokoh sendiri yang artinya para pelaku yang ada di dalam dongeng. Latar merupakan tempat, waktu, atau suasana yang ada di dalam dongeng. Watak sendiri artinya sifat dari tokoh tersebut. Untuk alur, artinya rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan amanat yang merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Dan semua itu merupakan dari unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Paham kan anak-anak? Berikutnya yaitu jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng diantaranya ada dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib. Biasanya tokoh-tokohnya itu dewa atau makhluk halus, yang disebut dengan mite. Mite ini contohnya seperti Nyi Roro Kidul atau Joko Tarub. Berikutnya ada dongeng dengan peristiwa sejarah suatu asal-usul daerah yang disebut dengan legenda. Contohnya seperti asal mula Banyuwangi atau Takuban Perahu juga bisa. Selanjutnya ada dongeng yang tokohnya adalah hewan yang disebut dengan fabel. Contohnya seperti si kancil. Dan selanjutnya ada dongeng yang menceritakan kehebatan seseorang yang disebut dengan hikayat. Contohnya seperti Abu Nawas atau tidak Abdullah. Berikutnya ada dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral yang disebut dengan parabel. Parabel ini contohnya seperti sepasang selot kulit atau petani yang baik hati. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Dari pesan moral yang sudah disampaikan pada dongeng yang diceritakan Ustazah tadi, bahwasanya kita juga harus berterima kasih kepada sesama makhluk hidup dengan cara merawat tanaman di sekitar, membantu teman yang kesusahan, berbagi makan dengan teman, dan memberi makan kepada hewan. Nah, sikap-sikap yang Ustazah jelaskan barusan merupakan pengamalan dari sila kedua. Supaya adil dalam berbagi, yuk kita belajar berhitung. Penjumlahan disimbolkan dengan tanda seperti ini. Sifat dari penjumlahan yaitu komutatif, yang sama artinya dengan pertukaran. Contohnya, mangga yang ada di dalam keranjang sejumlah 102 ditambah dengan mangga sejumlah 203 sama dengan 305. Bila ditukar bilangannya 203 ditambah dengan mangga sejumlah 102 sama dengan 305. Itu merupakan sifat dari penjumlahan yaitu komutatif. Coba kalian buktikan di rumah dengan dihitung kembali ya anak-anak. Yuk kita belajar pola irama lewat lagu Cemara ciptaan Ate Mahmud. Cemara pohon lampion
Daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lampu merdu. Sekali lagi ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Setiap lagu memiliki irama. Irama yang berulang-ulang membentuk pola irama. Seperti contoh lagu Cemara yang kita nyanyikan tadi. Pada lirik yang berwarna biru, lirik yang pertama dan lirik yang kedua memiliki irama yang sama. Contohnya seperti ini. Cemara pohon ramping. Untuk lirik yang kedua sama iramanya. Ketika angin lalu. Begitu juga dengan yang berwarna hijau. Bergerak-gerak kian kemari. Sama dengan lirik di bawahnya. Terdengar desir di telingaku. Itu yang dimaksud dengan pola irama. Sudah paham kan anak-anak? Pola irama dapat dibentuk dengan bunyi benda. Contohnya, ketukan meja, tuk. Tepuk tangan, prok. Tepuk tangan, prok. Ketukan meja, tuk. Tepuk tangan, prok. Tepuk tangan, prok. Kan menjadi tuk, prok, prok, tuk, prok, prok. Itu merupakan pola irama lewat bunyi benda. Di dalam lagu terdapat nada, yang artinya bunyi yang tinggi dan rendah. Nada disusun menjadi tangga nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi tangga nada disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 ada tanda titik di atas. Itu merupakan simbol dari tangga nada. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar bertemakan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebenarnya masih banyak manfaat tumbuhan bagi manusia yang lainnya loh. Coba cari sendiri apa saja manfaat tumbuhan selain yang sudah Ustazah berikan ya anak-anak sebagai bahan belajar kalian. Jadi ditulis di buku catatan kalian. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.